dalam hal ini terjadi apa yang disebut overcrowding. Beruntungnya, filosofi yang terkandung dalam pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional adalah memperhatikan keseimbangan antara pelaku dan sikap batinnya. Bahwa atas dasar itulah dalam nota pembelaan ini kami penasihat hukum hendak menggugah kebijaksanaan dan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang tidak adanya kesalahan psikologis dari seorang Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memiliki ketimpangan relasi kuasa dengan perbedaan 18 tingkat hierarki kepangkatan dengan saksi Ferdi Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadif Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi seorang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengabaikan, menghindari atau menolak perintah dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga berlakulah asas actus non facit reum nisi mensit rea, yang artinya suatu perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin majelis. 4. Penutup dan permohonan. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami banggakan, bahwa kasus pembunuhan korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer adalah ujian terhadap kebenaran dan keadilan. Bahwa selaku praktisi hukum, baik sebagai seorang jaksa, penasihat hukum, maupun terdakwa, maupun hakim, kita sama-sama telah memahami betapa keadilan hukum tidak selalu identik, bahkan sering bertentangan dengan keadilan substantif. Keadilan hukum adalah keadilan prosedural formal, black letter, bahkan administratif. Sementara keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang melampaui analisa doktrinal. Keadilan substantif adalah keadilan yang mengakomodasi realitas dan perkembangan-perkembangan serta pengalaman-pengalaman yang baru hidup di dalam masyarakat. Perkembangan serta pengalaman baru itu juga terjadi di negara kita, Indonesia. Lahirnya Mahkamah Konstitusi, berbagai komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK adalah buah-buah reformasi yang dihadirkan dari semangat dan keinginan luhur untuk menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan. Inilah latar belakang sosial historis yang konteksnya melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan LPSK saat menerima permohonan Justice Collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Keputusan LPSK itu telah memberikan dukungan berupa perlindungan bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pihak yang lemah yang tidak memiliki akses kekuasaan apapun dan harus bertahan di sendirian di tengah potensi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Inilah fungsi luhur kehadiran LPSK, melindungi mereka yang lemah, terancam dan tertindas, sekaligus menunjukkan kepada publik agar berani bersuara dan berkata jujur untuk membongkar kejahatan. Fungsi-fungsi luhur ini apabila dijalankan dengan konsisten akan menjadi kekuatan yang mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik,
mampu mendidik warga negara agar berani bersuara dan berani berjujur demi membasmi kejahatan di tengah masyarakat. Rakyat tidak perlu takut karena negara hadir memberikan perlindungan. Majelis Hakim yang kami muliakan, benteng terakhir keadilan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami muliakan, bahwa nota pembelaan ini kami mengajak kepada semua pihak, marilah sama-sama mengupayakan dengan optimal daya pikir kita, menguji cita rasa keadilan kita, seraya terus berdoa dan berikhtiar agar kita dapat memenuhi rasa keadilan sejati di dalam persidangan ini. Jangan sampai kita salah memilih jalan, sehingga tanpa kita sadari kita kembali merenggut masa depan dan kehidupan seorang pemuda yang lain bernama Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Semoga kita terhindar dari kesalahan dalam menghukum, karena kepedihan dan kesengsaraan akibat kesalahan penghukuman tidak dapat dipulihkan. Peristiwa ini telah merenggut nyawa seorang anak muda bernama Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Peristiwa ini telah membawa kepedihan bagi keluarganya, bagi bangsa ini. Kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkan bagaimana rasanya kepedihan yang dialami oleh seorang ibu yang kehilangan putranya. Bangsa ini terpaksa kehilangan seorang anak muda yang berdedikasi dan telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Kita dapat membayangkan kekhawatiran para ibu di luar sana yang merasa khawatir dengan nasib anak-anaknya yang memilih menjadi prajurit dan aparat keamanan rendahan yang dapat sewaktu-waktu dapat bernasib buruk karena kesewenangan oknum atasannya. Secara khusus kepada keluarga besar Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak di Jambi, atas kebesaran hati luar biasa untuk mengampuni adik kami terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan menyerahkan pada proses hukum. Kita sama-sama berdoa atas dan terus berjuang agar keadilan tetap ditegakkan. Kepada masyarakat Indonesia, insan pers, para ibu yang selalu hadir dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama ini, serta yang selalu setia mendoakan, mendukung melalui media sosial, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga doa kita semua dijabah, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai penutup, mungkin tidak seperti pada umumnya pada penutup pembelaan bagi setiap terdakwa, di mana setiap penasihat hukum biasanya selalu mengutip adigum Fiat Justitia Ruat Caelum, yang artinya tegakkanlah keadilan sekalipun dunia runtuh. Maka pada malam ini kami hendak meneriakkan seruan kepada seluruh penjuru Indonesia dengan mempertanyakan, apakah artinya keadilan di dunia ini sudah runtuh karena membiarkan ketidakadilan yang terjadi bagi masa depan seorang pemuda yang sudah jujur mengakui perbuatan dan menyesali kesalahannya. Untuk itu, perkenankanlah kami mengupakan postulat yang sekiranya lebih tepat, yaitu Fiat Justitia Ne Pereat Mundus. Tegakkanlah keadilan agar di dunia ini, bumi Indonesia, di mana kami penuh kesabaran mencari keadilan, tidak menjadi binasa karena ketidakadilan. Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi, jadikanlah kota-kota perlindungan dan tempat pelarian bagi mereka yang tidak bersalah. Bahwa setelah membaca seluruh uraian dalam nota pembelaan kami ini, semoga keadilan masih ada untuk terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kiranya di Palu yang mulia Majelis Hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan, yang pada akhirnya kami mohon putusan dengan amar sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan
onslavan rechtvervolging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es aquo et bono. Jakarta, 25 Januari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Terima kasih majelis. Silakan, penasihat hukum. Izin majelis, izin jaksa. Silakan. Oh, silakan. Saudara jaksa penuntut umum untuk maju ke depan untuk melihat alat bukti. Silakan ditunjukkan jaksa penuntut umum. Ya, biar dipertunjukkan dulu itu, nanti kami akan terima. Oh. Ini. Oh, belum diserahkan ke kami ya? Oh. Ya, ya. Nanti diajukan. Masih dicek sama jaksa. Sudah, saudara jaksa penuntut umum, sudah dilihat? Silakan kalau mau diserahkan. Udah? Oke. Baik, selanjutnya kami memberi kesempatan kepada saudara penuntut umum untuk mengajukan replik pada hari Senin yang akan datang ya.
Mohon izin ya, kalau berkenan 1 minggu berkesempatan. Janganlah, Senin saja. Siap. Biar kita sama-sama, kemudian nanti kita berikan kepada penasihat hukum untuk menanggapi replik terhadap penuntut umum pada hari Kamis yang akan datang. Ya. Baik, Mulia. Baik, selanjutnya diperintahkan terdakwa untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Bit B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budi yang dinyatakan ditutup.